Siang kemarin Sky sendiri yang memberikan card lock pada Lala. Dominic menemui bukti ketidaksetiaan Rafa, termasuk bukti transaksi di aplikasi Booking Sugar Baby. Memang Sky tak menyuruh mengawasi Lala, tapi sebagai teman yang sudah 5 tahun lebih menjadi kolega di kantor, tentu Dominic berinisiatif untuk mencegat kesialan Lala. Dari riwayatnya, Rafa sudah beberapa kali memesan Sugar Baby. Bahkan, pria itu dijuluki sebagai sultan di komunitas ruang booking tersebut. Sering menawari harga mahal bagi yang bersedia memuaskan miliknya sesuai dengan kebutuhan fetis tertentu. Sejauh ini, Rafa hanya menunjukkan ketertarikan pada yang masih ABG. Sky yakin, semua itu terjadi karena kejenuhan Rafa bersama Lala yang sudah bukan gadis muda lagi. Sekadar mencari rasa yang diinginkan dan tidak ada di diri Lala. Sebuah tempat temaram, musik DJ berdentum kebat-kebit, aroma alkohol menguar, mata Sky menyorot pada satu wanita seksi yang sudah cukup mabuk. "Minggir, kau!" Di tengah lantai pole dance atau tarian tiang, Lala mengacau. Lala bahkan menyuruh penari tiang turun dari tempat agar dia bisa menggantikannya. Sky berdecak, perempuan gila itu benar-benar membuatnya resah. Malam ini Dominic sedang sibuk dengan urusan pribadinya, maka Sky sendiri yang harus menyusul Lala di sini atau wanita bodoh itu akan pulang dalam keadaan tidak berbusana. Lihat saja, Lala bahkan menaiki tiang dan menjadi pusat perhatian karena rok span miliknya mulai tersingkap kemana-mana. Bukan tarian, Lala justru bergerak seperti dewa mabuk di atas sana. Terkadang bertingkah seperti dia sedang karaoke, terkadang menangis. Yang pasti, Sky mulai riku dengan kelakuan sekretarisnya. Sudah ada beberapa pria yang agaknya ingin membawa pulang Lala. Pria-pria itu sedang berdiskusi sambil mengarahkan matanya kepada Lala. Tak mau terekspos, Sky menyematkan masker hitam di wajahnya, memakai topi yang senada sebelum dirinya menghampiri Lala yang masih berjoget tak keruan. Lala sempat ngeyel ketika Sky menariknya turun, tapi kemudian mau setelah dengan terpaksa Sky menggendong wanita itu. Lala terus meracau memukuli punggung Sky yang tak urung membawa sekretaris kesayangannya keluar dari diskotik. Seseorang di luar membukakan pintu, kali ini Sky memasukkan Lala di kursi bagian depan, sementara dirinya yang menyetir. Sky juga tak lupa memakaikan sabuk pengaman Lala. Hal yang tidak pernah Sky lakukan terhadap Lala, entah kenapa malam ini dilakukan oleh duda yang bahkan sudah bertekad untuk tidak akan pernah menikah lagi. Mobil Sky perlahan jalan, pengawal masuk ke mobil lain dan mengiringinya. Sementara Lala masih dalam kondisi meracau tak keruan. "Rafa akan menyesal selingkuhi aku yang mandiri dan tidak banyak menuntut. Rafa akan menyesal, lihat saja." Serapahnya, kalung bos Sky yang kemarin ditaksir dengan nominal $500 miliar, rupanya untuk membuking Sugar Baby. Mengingat itu, Lala menangis histeris. Sky tertawa seringai, segitu depresinya Lala hanya karena lelaki macam Rafa. Sky terus memutar bola mata meremehkannya. Rafa tega sekali, padahal karena itu, bosku yang mesum, sialan, diktator, bastard itu memotong gajiku. Penuh dengan dramatis, Lala menyumpahi Sky yang meliriknya tajam. Nasibku tidak pernah bisa baik. Kenapa aku harus bertemu dengan orang-orang yang buruk?" Tambah Lala, "Tidak," ralat Lala lirih. "Ada Dominic yang paling baik di antara yang lain. Yah, andai dia menyukaiku, aku mau menjadi istrinya." Sky meremas setir karena racauan Lala terlalu menyebalkan. "Sayangnya Dom tidak menyukaiku, dia malah menyukai Mbak Widya yang usianya sudah lebih tua." Lagi, Lala tergelak-gelak menangisi nasib sialnya. "Pas sopir." Lala menarik lengan Sky yang dia anggap sopir taksi. "Ini sisa uangku." Lala menyodorkan uang receh, kembalian dari bartender yang kasihan karena dirinya mengaku tidak membawa cukup uang untuk naik taksi. "Antar aku ke rumah, ya. Jalan Merdeka yang tidak bisa memerdekakan aku." Lala menarik jaket Sky yang diam saja. "Jawab aku pas sopir." Sky bergumam, sialan memang, sekretaris yang dia bayar malah merepotkan, bahkan menyerapahi keburukan dirinya selama ini. Lala kembali fokus pada penderitaan yang belum usai juga. Kenapa lelaki di dunia ini diciptakan hanya untuk menyakiti wanita? Sky mulai mengorek telinga yang cukup pengang karena teriakan Lala.
Ternyata begini sikap asli wanita itu, konyol sekali. Termasuk bos Sky yang otoriter. Dia sering membuatku sakit hati. Andai aku punya banyak uang, aku tidak suka menjadi bawahan lelaki arogan sepertinya. Lala tertawa samar yang lebih terdengar miris oleh seorang Sky. Sekarang aku harus apa? Kalung 1,5 miliarku tidak akan bisa kembali lagi. Lala memukuli pahanya sendiri secara geram dan menyesal. Padahal 1,5 miliar bisa untuk pengobatan ibu. Seketika Lala mengingat, bagaimana ibunya sudah cukup berharap akan pernikahan yang ternyata akan gagal kembali. Ibu pasti sedih sekali, Bam. Terakhir, Lala bergerak frontal hingga membentur kabin depan mobil dan membuatnya pingsan karena terlalu pusing. Sky mendesis geram, wajahnya mengernyit cukup kuat, membayangkan rasa sakit di kepala Lala dia yang ngilu. Kau ini berisik sekali. Sky membawa sebelah tangannya, membawa kepala Lala agar bersandar tenang. Sambil menyetir, Sky melirik wanita itu sesekali. Ternyata kasihan juga setelah wajah Lala diam dan sendu. Kau terlalu naif memilih calon suami, gumamnya, lalu membuka masker hitam di wajahnya. Sebenarnya Sky tertarik pada wanita ini, tapi dia pernah mengatakan pada almarhumah Leona jika dia akan tetap setia meski maut memisahkan. Ajakan kencan yang kemarin dia tawarkan untuk Lala itu, anggap saja hanya jajan, dan Sky tidak meyakini jika itu pengkhianatan. Sky memasuki halaman rumah lain miliknya yang lebih dekat dengan lokasi bar. Alasan dia membawa Lala ke sini karena tak ada satupun keluarganya. Tak mungkin Lala dipulangkan dalam kondisi mabuk atau ibu Lala yang sedang dirawat perawat khusus akan berpikir macam-macam padanya yang sebetulnya ingin juga macam-macam. Sky keluar dari mobil, berjalan memutar dan membuka pintu Lala demi meraih tubuh lunglai wanita itu. Beh, Tuhan, bibir Lala terkuar aroma sampannya yang kuat. Tuan, satu penjaga yang biasanya hanya menjaga hunian kosong ini menyatroninya. Cahaya mentari sejuk yang menerjang masuk, masih sanggup diabaikan oleh wajah penat Lala yang kini terlelap dalam tidurnya. Kamar itu didominasi warna putih, kain vitrase tipis beterbangan oleh embusan angin dari satu jendela yang sudah terbuka. Terik mentari yang diiringi embun menguap, jarum jam seolah-olah berlari mengantarkan cahaya segar kepada bahangnya matahari. Sorotnya yang disertai beringsang di pukul 11 siang ini, menerjang masuk hingga kembali mengenai wajah lusuh Lala. Kening mengerut, tubuh menggeliat kaget, bahkan mata yang masih begitu lekat, sontak terbelalak seketika melihat seraut wajah yang tersuguh di hadapannya. Pak, sekonyong-konyong Lala bangkit sambil berteriak. Bagaimana tidak terkejut, dia bangun dalam keadaan tidak berbusana sembari berpelukan dengan seorang lelaki yang juga ber-4L4 nanogram dada. Kita ngapain? Sky yang baru saja bisa tertidur, kepalanya seperti terdebam benda tumpul. Pikiran seperti tak berfungsi, seakan ada sesuatu yang menarik saraf-saraf otaknya. Pening, kita ngapain, Pak? Lala masih heboh, bahkan memukuli dada Sky yang pada akhirnya terbatuk-batuk. Pak, jawab, kita ngapain di sini berdua T3L4 nanogram? Tidur bersama, apalagi? Sky berteriak karena Lala berisik sekali. Ya Tuhan, semalam Sky tak bisa tidur, Lala terus mengigau, AC mati, itulah kenapa dirinya melepas baju dan membuka satu jendela. Perkara baju Lala, wanita itu sendiri yang melepasnya saat mabuk. Bahkan, sempat-sempatnya berpose seksi di depan matanya. Sekuat tenaga Sky menepis hasrat, seperti lelaki yang dilahirkan tidak normal. Harus berpura-pura tak ingin meski ingin. Itulah kenapa Sky baru bisa tidur di pagi hari, suntuk dia gelisah oleh junior yang tak mau melemas sementara untuk bersolo karir tidak mungkin dilakukannya, sebab Lala memeluk semalaman penuh. Apa, kau berisik sekali? Sky mengorek telinga yang cukup pengang karena teriakan Lala. Enggak mungkin. Lala kembali memukuli Sky yang meraih bantal untuk menangkisnya. Semalam kau yang memaksaku, kata Sky. Apa? Lala mendadak lemas mendengar itu, sungguh. Rasanya tidak rela sekali jika Lala yang memaksa, Sky. Kau terlalu brutal, La. Badanku sakit semua, saya tidak merasa. Sergah Lala, mana ada orang mabuk merasa. Pembelaan Sky membuat Lala terbengong untuk sejenak,
dia ingat-ingat kembali rentetan peristiwa semalam. Dia juga bingung kenapa raganya tiba-tiba ada di tempat ini bersama sang bos pula. Malam sebelum minum, Dominic yang saya suruh jemput ke bar, Pak. Bukan Pak Sky. Yah, Lala ingat benar, Lala sudah menelepon Dominic untuk menemaninya. Dan Dominic sudah bilang oke sudah di jalan. Beberapa kali, Lala menemani Dominic mabuk tipis-tipis. Dan malam tadi, Lala yang bergantian ingin ditemani Dominic. Dia ingat ketika Dominic mengatakan, sampahnya bisa melarikan masalah dan dia ingin mencobanya. Mencoba melepaskan kungkungan hidup tak bahagianya. Gaji dipotong 50%, pacar selingkuh, ibu sakit, dan Lala mulai lelah menjadi wanita yang selalu sabar dengan cobaannya. Rupanya pilihannya untuk minum tidak sesederhana itu. Lihat, dia harus berakhir di atas ranjang bos mesumnya. Masih untung aku jemput, setidaknya terima kasih, bukan malah memaksaku meladeni kemauanmu, La. Sky bersikap seolah Lala yang memperkausanya. Lala tergugu-gugu, ini masa subur, Pak. Lalu, Sky mengernyit heran. Lala yakin Sky tak membawa pengaman. Entah dibuang di luar atau di dalam, Lala takut saja rasanya. Gimana kalau aku hamil, kita menikah, enteng Sky. Lala terdiam memikirkan, mana ada lelaki yang mengajak menikah dengan cara yang tidak estetika sama sekali. Bahkan, terkesan dirinya lah yang memaksa. Lala menunduk sendu. Tidak apa, Pak, tidak usah dipaksakan, saya bisa minum jus nanas setelah ini. Sky terperangah, dia kira Lala akan memohon untuk dinikahi, ternyata tidak. Apakah di mata Lala, dirinya tak layak sekali dijadikan suami? Sky bergeser, ia bersandar lalu menyorong selimut yang ditarik Lala untuk menutupi tubuh polosnya. Mungkin Lala menyesal telah mabuk dan B3RC4 dengannya, yang padahal, tak terjadi apapun selain Sky yang tersiksa karena ingin masuk dan Lala pulas tertidur. Bagaimana semalam? Sky bertanya soal Rafa setelah Lala cukup hening. Kau melihat Rafamu berselingkuh? Tidak perlu dibahas. Lala mendengus lirih, andai tidak ingat ibunya, mungkin Lala ingin menyudahi hidupnya saja. Mengingat perlakuan Rafa, Lala kembali menangis. Sesak sekali rasanya, cukup lama Sky membiarkan sampai Lala meraih kemeja Sky yang tergeletak di atas selimut untuk mentransfer ingusnya. Brush. Sky memutar bola matanya, ternyata seseksi apapun wanita, bersinnya keluar lendir. Itu baju mahal, kau tahu. Tukas Sky, nanti saya cucikan. Keduanya diam-diaman di atas ranjang yang masih sama. Lala asyik menangis setelah tertidur dari jam 2 pagi hingga jam 12 siang tadi. Sampai, dering ponsel Sky mengalihkan atensi keduanya. Sky meraih gawai tipis itu, lalu dikeraskannya speaker panggilannya. Iya, Pi, rupanya, Papi Rega yang menelepon di siang bolong begini. Elis sudah positif hamil, kalau kau tidak juga mau menikah lagi. Kau harus siap-siap hengkang dari perusahaan. Tuut, panggilan terputus. Sky meredum, dahinya lalu diusap secara pelan, ini bukti jika sekaya apapun mereka, masalah tetap ada. Pas Sky ada masalah, Lala bertanya peduli. Aku akan dipecat, perusahaan akan dipindah tangankan ke Guntur. Sky mendesah lelah. Lala tak habis pikir jika Sky sampai benar-benar dipecat dari jabatannya. Lalu, akan bersama siapa dia bekerja? Saya kerja apa kalau, pas Sky dipecat? Sky juga bingung, tapi dia memiliki ide yang cukup brilian sekali sebenarnya. Kau mau terima tawaranku tidak? Tanyanya. Apa, Marimi? Sky melekatkan tatapannya pada perempuan bergulung selimut itu, dan kali ini jantung Lala dibuat berpacu lebih cepat. Lala sampai harus berdehem dan menurunkan pandangan demi mengurangi gugupnya. Kau boleh minta berapapun mahar. Lagi pula kau juga tidak pernah berhasil berhubungan dengan lelaki selama ini. Kata Sky. Tidak, terima kasih. Lala tidak ingin menikah atas dasar kepentingan aliansi semata. Maka yang dia lakukan, bangkit dari ranjang sambil mempertahankan selimut di tubuhnya. Saya harus mandi. Lala bertolak ke kamar mandi, di mana ternyata Sky pun mengekor di belakang tubuhnya. Pas Sky ngapain? Sontak ketika menoleh, Lala mengernyitkan keningnya. Mandi juga, Sky menyengir yang lebih terkesan seram.
Semalam kita bahkan sudah saling melihat tubuh masing-masing.